untuk harapan kayaknya saya banyak harapan daripada untuk ke HMI ya khususnya. Ya, Jadi menarik kayak banyak harapan gitu. oke, jadi untuk harapan saya lebih ke, saya coba untuk dari internal saya dulu ya, yang memang menjadi tanggung jawab saya penuh gitu. Harapan saya mungkin yang pertama, saya berharap untuk kader-kader saya, angkatan Kasaif teman-teman, ayo kita sadari bahwa organisasi ini adalah organisasi yang hanya wadah, dan kita sebagai penggeraknya harus menjadi orang-orang yang terpilih, yang tersesat di jalan yang benar di dalam wadah ini gitu. Jadi harapan saya sebagai ketua umum untuk teman-teman angkatan Kasaif, ayo sama-sama kita bangkitkan lagi organisasi ini, kita perbaiki apa yang salah, jadilah kader-kader militan yang sesuai dengan tujuan HMI dan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Maka patut kita sampaikan puja-puji syukur kita atas kehadiran Sang Ilahi, yang dimana ialah sang pemilik kesempurnaan, ialah muara cinta bagi setiap insan yang merindukan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dia pencipta bagi setiap makhluk yang ada. Maka patut kita tunduk dan pasrah kepadanya. Yang kedua kalinya, selawat sembari salam tetap kita limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, sang pembaharu peradaban, sang filsuf daripada berbagai filsuf. Ialah panutan bagi setiap insan, bagi setiap manusia. Maka patut kita sampaikan kepadanya, patut kita syukur atas kehadirannya sebagai pembaharu peradaban. Baik, kembali lagi kepada podcast HMI Komuni kali ini, yang dimana kita akan membahas sedikit persoalan yang dimana itu menjadi persoalan sentral sekali bagi kader-kader HMI pada khususnya seperti itu. Jadi mungkin perkenalkan, nama saya Agus Salim. Saya kebetulan diamanahi sebagai Departemen Penelitian dan Pengembangan, yang dimana juga hari ini alhamdulillah bisa menghadirkan sosok insan yang luar biasa, yang dimana juga kebetulan diamanahi sebagai ketua umum. Beliau yang bernama Imam Mutia Fitri sebagai ketua umum HMI Komuni 2021-2022, yang pada kali ini menjadi narasumber kita untuk membahas persoalan-persoalan mengenai arah HMI ke depan. Mungkin sebelumnya di mana kabarnya tuh? Oke, alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Kita lebih ngobrol santai berarti nih ya. Ya, siap. Santai-santai aja tuh. Jangan terlalu tegang nih, karena kita nggak di kom kan posisinya. Ya, siap. Gimana? Kesibukan, kira-kira kesibukan akhir-akhir ini apa tuh? Kalau kesibukan saya masih sama sih, masih di wilayah akademis sama teman-teman komisariat, masih mikirin perkuliahan saya, sama itu yang menjadi skala prioritas, dan teman-teman kami menjadi prioritas saya. Kebetulan ya hari ini juga kita mengundang narasumber yang menjadi pemimpin di komisariat. Nah, kemungkinan besar kan kalau ketua umum ini tahu kondisi komisariat. Nah, mungkin di mana kondisi komisariat hari ini, mungkin seperti apa ini tuh? Komisariat hari ini aman, baik, alhamdulillah, masih sesuai dengan fitrahnya, dan kita mengusahakan perkaderan semasif mungkin, biarpun dengan sepertinya Malang juga akan kembali PPKM ya. Jadi kepengurusan secara umum akan mencoba beradaptasi lagi lah sama keadaan seperti ini. Siap. Menarik ya. Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu atau di bulan ini kita masih dalam momen Milad HMI ini tuh. Yang kebetulan di mana tema Milad HMI ke-75 ini, arah baru HMI, yaitu dengan tema kemudian berdaya bersama menuju Indonesia Emas 2045. Nah, itu yang kemudian diangkat sama teman-teman TB pada khususnya untuk menjadi tema besar HMI untuk ke depan. Nah, kebetulan juga atas indikator tersebutlah kemudian
ada salah satu kader yang kemudian mempertanyakan hal itu kepada saya sendiri gitu, sehingga saya mengkoordinir semua pertanyaan itu kemudian untuk dibahas pada pertemuan kali ini, yang kemudian kebetulan narasumbernya langsung ketua umum seperti itu. Aduh. Yang mengetahui segala kondisi komisariat seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya itu tidak terlalu ini sih, cuman penting menurut saya tuh, karena memang anggota kader-kader baru yang kemudian bertanya seperti itu. Banyak kayaknya pertanyaannya ya. Ya kayaknya lumayan tuh. Jadi harus apa namanya, harus benar-benar komprehensif membahas persoalan ini tuh, biar jadi semangat baru bagi teman-teman ketika jawabannya dijawab dengan sebegitu seksi gitu. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama, ada salah satu anggota yang bertanya pada saya mengenai kemudian temanya HMI ini, apa yang dimaksud dengan Indonesia Emas katanya. Kayaknya menarik kalau dibahas Indonesia Emas. Bahasannya emas ya. Gimana kira-kiranya mahal ini kayaknya kalau bahas emas. Gimana menurutnya? Kira-kira gimana menurut ketum ini? Oke. Kalau berbicara tentang Indonesia Emas, berdaya bersama menuju Indonesia Emas. Dan pertanyaannya, apa sih Indonesia Emas kan gitu? Kalau menurut PPN atau Bappenas, itu Indonesia Emas, visinya ataupun tujuannya itu yang dibahas adalah ada beberapa pilar yang dibahas. Menjadi aspek penting nih untuk mencapai Indonesia Emas. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dalam Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah pembangunan SDM atau sumber daya manusia dan penguasaan terhadap iptek. Yang ketiga adalah ekonomi berkelanjutan. Setelah ada pertumbuhan harus ada ekonomi berkelanjutan. Bagaimana kita bisa mempertahankan ekonomi itu di Indonesia? Yang keempat adalah ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Jadi ada 4 aspek yang menjadi 4 pilar yang menjadi hal penting yang harus dipertahankan untuk menuju Indonesia Emas. Nah, kalau berbicara tentang Indonesia Emas, sebenarnya Indonesia Emas ini apa sih? Indonesia Emas itu adalah upaya ataupun hal yang ingin proses untuk bagaimana melahirkan generasi-generasi emas yang bisa menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Generasi emas itu adalah generasi ataupun lebih, kalau kita bahas lebih spesifik adalah pemuda hari ini. Kita, saya, Pak Demdikbang, dan seluruh pemuda, terutama mahasiswa, bisa menjadi generasi-generasi emas yang menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Kenapa? Itu menjadi kegelisahan. Di tahun 2045, Indonesia sudah sampai 100 tahun. Sudah sampai 1 abad. Dari 1945 menuju sampai 2045 nanti. Itu yang menjadi kegelisahan dan kita harus ada dan berperan aktif di sana sebagai generasi emas. Generasi emas itu adalah generasi yang mampu bersaing secara global, secara nasional, internasional, dengan kecerdasan, bermodalkan kecerdasan yang komprehensif. Kecerdasan yang komprehensif itu dalam artian yang produktif, inovatif, kreatif, kemudian yang memiliki peradaban unggul dari segi kehidupan dan mampu berdamai secara sosial. Itu generasi emas. Jadi untuk menuju Indonesia Emas harus ada generasi emas yang menjadi penopang. Maka bisa dipastikan kita semua, masyarakat Indonesia, harus ikut turun andil dan berpartisipasi aktif untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Lebih-lebih kita kader HMI. Siap. Menarik ya. Jadi ada beberapa pilar ya tuh, sehingga itu menjadi misi Indonesia umumnya pada saat ini. Sehingga perlu kita ikut berpartisipasi dalam untuk mencapai tujuan itu ya, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Siap. Jadi nanti itu bisa menjadi bahan bagi teman-teman untuk itu. Jadi juga ada beberapa pertanyaan tuh, yang kemudian dipertanyakan sama teman-teman HMI Komuni pada khususnya. Jadi salah satunya juga ada yang bertanya, mengapa HMI mengambil tema ini? Di usia yang tidak muda lagi. Artinya kan kalau kita lihat dari
indikator umur manusia bisa saja kan ini sudah tua, jadi tidak muda lagi. Tetapi kan tema ini kan tentunya kan semangat muda yang harus teman-teman perjuangkan. Nah di sisi lain HMI saat ini sudah mencapai usia yang 75, yang bisa dikatakan sudah tua seperti itu. Nah kira-kira bagaimana dengan itu? Kenapa kemudian HMI mengambil tema ini di usia yang sudah rapuh, yang di usia yang sudah keriput gitu? Oke. Kenapa HMI mengambil tema di usia kita yang tidak muda lagi gitu? Dalam seperti yang disampaikan oleh Pak Bang tadi, bahwa kalau di umur manusia itu udah sangat tua, udah sangat keriput dan tidak bisa berdaya lagi lah, bisa dikatakan seperti itu. Jalan pun sudah tergopoh nih gitu. Nah tapi HMI di usia yang 75 tahun ini memiliki mimpi ataupun mencoba untuk ikut berkontribusi dalam apa yang diinginkan oleh Indonesia itu sendiri, apa yang menjadi cita-cita Indonesia, berdaya bersama menuju Indonesia Emas. Yang perlu kita sadari bahwa HMI ini merupakan wadah. Berbeda dengan kita manusia secara individu. HMI ini merupakan wadah yang di sana lahirlah individu-individu yang diorientasikan kepada umat dan bangsa, diorientasikan untuk negara. Maka HMI memang harus memiliki wajib hukumnya, kalau menurut saya pribadi wajib hukumnya berkecimpung, berkontribusi langsung untuk bagaimana mencapai cita-cita apa yang diinginkan oleh Indonesia itu sendiri. Kemudian untuk bagaimana HMI bisa, kenapa HMI juga mengambil tema ini, kita perlu sadari ya Pak Ded, bahwa HMI ini lahir setelah 2 tahun proklamasi Indonesia. HMI lahir setelah 2 tahun proklamasi Indonesia pada tahun 1945, kemudian HMI hadir pada tahun 1947 dengan segala kegelisahan pada saat itu. Ternyata itu menjadi kegelisahan dan faktor utama Ayahanda Lafran Pane bersama teman-temannya mendirikan organisasi ini. Jadi ternyata Ayahanda Lafran Pane dan bersama 14 pendiri lainnya mampu menjadikan HMI sebagai organisasi yang melahirkan tokoh-tokoh hebat. Dari banyak kegelisahannya itu, ternyata HMI menjadi wadah yang bisa melahirkan kader-kader militan. Nah, kita tarik lagi kepada sejarah. Apa yang menjadi tujuan HMI pada saat itu, Hadiah? Jadi berbicara tentang cita-cita Indonesia dan cita-cita HMI, kita harus melihat juga tujuan awal organisasi ini apa gitu. Organisasi ini berdiri dengan tujuan yang sangat mulia, dengan 2 indikator, dengan 2 aspek. Yang pertama adalah nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Komitmen keislaman dan keindonesiaan, sehingga Ayahanda Lafran Pane mendeklarasikan organisasi ini sebagai organisasi dengan tujuan awalnya adalah mempertahankan negara, mempertahankan NKRI, mengangkat derajat rakyat Indonesia dan menegakkan serta mengembangkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan kebangsaan dan bernegara pada saat itu. Itu menjadi tujuan mulia, tujuan awal sekali berdirinya HMI sebelum kita masuk ke tujuan kualitas lisan kita sekarang. Jadi itu tujuan mulia yang diimpikan oleh Ayahanda Lafran Pane. Melihat keadaan pada saat itu, Ayahanda Lafran Pane melihat bahwa kondisi Indonesia, kondisi masyarakat pada saat itu, kondisi mahasiswa khususnya yang membedakan, yang sekular sekali pada saat itu, hedon sekali pada saat itu, sehingga itu menjadi latar belakang berdirinya organisasi ini. Dan kalau kita tarik kepada tema berdaya bersama menuju Indonesia Emas 2045, sebenarnya HMI dari awal berdiri itu sudah memiliki giroh semangat yang memang mulia sekali untuk bagaimana mencapai apa yang diinginkan oleh Indonesia. HMI punya kontribusi yang luar biasa. Kalau kita teman-teman mungkin semuanya pernah membaca sejarah perjuangan HMI lah, dari fase ke fase kan begitu. Itu menjadi giroh semangat kader-kader HMI untuk sesuai dengan apa yang diinginkan Indonesia. Kemudian karena memang HMI sebegitu istimewanya, sebegitu luar biasanya wadah ini mampu melahirkan tokoh-tokoh hebat yang ternyata banyak sekali berada pada lini sektor-sektor bangsa, memang diorientasikan kepada umat dan bangsa. Itu memang ada di dalam kader HMI gitu. Karena komitmen keislaman dan keindonesiaan yang ada di dalam tubuh HMI, ternyata 2 aspek itu, 2 hal ini, indikator ini menjadi sesuatu yang membesarkan HMI, meneguhkan semangat HMI untuk bagaimana terus berjuang di Indonesia sesuai dengan ruh dan fitrahnya.
sebagai wadah yang menaungi yang membina kader-kader yang ada di dalamnya. Nah, kita balik lagi sesuai dengan konstitusi. Dari fungsi organisasi ini adalah pasal 8 tentang fungsi HMI adalah sebagai organisasi kader. Maka ketika Pak Ade mengatakan bahwa kalau umur manusia kita sudah rapuh sekali dan kita tidak bisa jalan lagi nih di umur 75 tahun. Tapi HMI masih punya mimpi yang luar biasa. Karena apa? Dia tidak berjalan sendiri. Dia bukan orang yang berjalan sendiri, tapi ada orang-orang di dalamnya yang menyongsong dan mendobrak semuanya untuk bagaimana mencapai Indonesia emas itu. Dan untuk karena memang organisasi ini sebagai organisasi kader, maka setiap periode selalu ada perjalanan perkaderan, pembinaan untuk bagaimana mendidik kader-kader militan yang diorientasikan ke umat dan bangsa. Jadi, dan kita perlu sadari bahwa tokoh-tokoh HMI yang berada pada lingkup, banyak tokoh-tokoh HMI, kita kalau mau cari tokoh HMI itu banyak sekali. Ada yang dalam lingkup pemerintahan, di lingkup usaha, di ranah akademik, kemudian di ranah NGO, itu ada, semuanya kader HMI ada, bahkan ada di dalam organisasi yang berbasis Islam. Maka ketika memang kita sadari itu kader HMI ada di banyak ranah yang diorientasikan kepada masyarakat, maka tepat sekali ketika Jenderal Besar Sudirman mengatakan bahwa HMI ini bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, tapi harapan masyarakat Indonesia. Itu sudah tepat sekali. Jadi hal itu juga yang semestinya menjadi motivasi kita sebagai kader HMI mampu menyongsong untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Tepat 100 tahun Indonesia. Ini menarik berbicara tentang sejarah ya, dengan sinkronasi tema besar HMI kali ini, usia yang ke-75 ini. Artinya sinkronisasi antara tema saat ini yang kemudian diangkat, kemudian dikolerasikan, dikembalikan lagi sama sejarah, kemudian memang sefrekuensi artinya satu jalan. Cuman beda berapa tahun doang nih ya. Indonesia merdeka sama HMI berdiri kan. Betul. Jadi dengan beberapa indikator tersebut ya, sehingga tema besar kali ini HMI beda seperti itu. Ya, menarik. Jadi juga ada beberapa pertanyaan juga ini tuh. Ada juga beberapa pertanyaan yang kemudian disampaikan oleh teman-teman atau kader-kader kita saat ini masih proses penggemblengan artinya. Jadi digodok-godoknya ya. Saya rasa luar biasa sekali kader-kader kita mempertanyakan hal-hal yang seperti ini. Pengen tahu nih, karena senang ambisi nih pas milat aku jadi kader nih. Betul. Jadi pengen tahu dia. Biar nggak hanya sekedar simbolis perayaan semata. Iya, biar ada bahan-bahan yang perlu dikaji. Nah, ini juga ada pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini tuh. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan HMI untuk kemudian menuju Indonesia emas 2045 nanti? Kira-kira langkah apa yang harus diambil sama teman-teman HMI? Iya, benar. Jadi biar HMI nggak hanya ngikut aja nih, harus ada langkah lah ya. Ya, sepakat. Benar. Betul. Bagus pertanyaan. Oke. Langkah apa yang bisa dilakukan HMI untuk menyongsong ataupun menuju Indonesia emas di tahun 2045? Nah, kalau mungkin saya bisa sedikit cerita pada saat saya kemarin mengikuti kedua jurnal saya itu berjudul tentang HMI Sustainable. HMI Sustainable itu berbicara enggak sih, itu lebih ke mission sebenarnya. Mission kan ya semua kader HMI punya mission lah untuk semua punya misi lah. Nah, jadi kalau untuk di HMI Sustainable itu ataupun sustainable itu kan dalam artian berkehidupan berkelanjutan, kehidupan jangka panjang. Nah, HMI harus seperti itu. Gitu. Jadi pada saat itu judul jurnal saya itu konstruk ideologi dan karakter pemimpin melalui HMI Sustainable. HMI Sustainable itu yang bagaimana sehingga lahirlah konstruk ideologi dan karakter pemimpin di situ. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang HMI Sustainable, ada 3 pilar lagi nih pada yang kita bahas untuk bagaimana menuju HMI Sustainable. Yang pertama, pilar pertama adalah ekonomi, kemandirian ekonomi. Yang pada saat itu saya bikin adalah kemandirian ekonomi. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah masyarakat. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kemandirian ekonomi, mungkin kita berdua memang masih ada di ranah kepengurusan di komisariat ya. Kita perlu sadari bahwa komisariat ternyata punya wadah itu untuk melahirkan mendirikan ekonomi yang mandiri sendiri. Kita tidak
karena memang organisasi independen ya, kita tidak punya sesuatu yang menaungi kita gitu. Betul. Jadi kita memang karena memang secara organisatoris kita juga merupakan organisasi independen, bagaimana HMI ini dituntut menjadi organisasi yang benar-benar mandiri. Siap. Bahkan dari sekup lingkup komisariat sampai ke PD itu harus mandiri untuk bagaimana melahirkan ekonomi yang mandiri itu sendiri. Nah, kalau di komisariat mungkin ada bidang KPP yang bisa mewadahi gitu kan gitu. Di cabang mungkin ada lagi, di Batko dan di PB ada lagi, pasti ada. Bagaimana kemandirian ekonomi itu menjadi salah satu pilar mendongkrak keberhasilan daripada HMI sustainable itu, kehidupan berkelanjutan. Gitu. Jadi bisa, contohnya nih, saya mungkin sedikit memberikan contoh lah. Kita kader HMI kan kita semua sadar ya, kader HMI itu pintar-pintar, cerdas, pintar menulis, senang menulis. Bahkan Pak Dep juga senang sekali menulis, karena juga Pak Dep memang berkiprah di wilayah yang senang sekali menulis lah, gitu. Bisa melalui tulisan-tulisan kader itu, tulisan-tulisan Pak Dep, tulisan teman-teman kader yang lain itu bisa disatukan, dan bagaimana itu menjadi tulisan yang bisa dibayar oleh orang yang ketika mereka mengkonsumsi tulisan kita. Mungkin bisa menerbitkan satu penerbit khusus kader HMI, sehingga kader HMI yang menulis itu semua tulisannya bisa ditampung di sana. Itu kan bisa melahirkan kemandirian ekonomi. Ya. Kemudian bisa juga dengan memanfaatkan bidang yang ada dari KPP, kalau di komisariat, kewirausahaannya gitu. Dari situlah kemandirian, dari hal-hal kecil itulah kemandirian ekonomi itu bisa tercipta gitu. Bisa juga dengan seperti ini, HMI ini berada di HMI ini memiliki banyak sekali cabang, ya kan? Betul. Dari Sabang sampai Merauke itu semua ada cabang. Himpunan mahasiswa Islam itu semuanya ada cabang, itu banyak sekali se Indonesia kan gitu. Dan setiap provinsi itu kan punya beda budayanya. Ya, kita Malang punya budaya yang berbeda. Semua dari Aceh sampai Papua itu punya budaya yang berbeda. Bagaimana itu bisa melahirkan, bisa menjadikan indikator untuk keberhasilan ekonomi. Contoh, dari setiap budaya, cabang itu bisa memfasilitasi itu. Bagaimana cara memfasilitasinya? Ada Lepami. Nah, dari pariwisatanya bisa dilahirkan ekonominya untuk cabang itu sendiri. Kemudian ada LAPMI, kemudian ada juga LSMI. Banyak lembaga-lembaga yang memang bisa menjadi wadah untuk memfasilitasi dan menciptakan kemandirian ekonomi dari stakeholder. Sebenarnya intinya saya sampaikan bahwa untuk kemandirian ekonomi, HMI punya strategi itu, punya sekali strategi yang luar biasa untuk melahirkan kemandirian ekonomi itu. Kalau untuk itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah lingkungan. Kalau HMI sustainable berbicara tentang lingkungan, bagaimana HMI bisa beradaptasi dengan tantangan zaman yang luar biasa, dengan perkembangan zaman yang pada saat ini benar-benar luar biasa, kan gitu. Maka kader HMI secara independen, secara etisnya harus mampu menghadapi itu. Dan ketika memang kader HMI mampu menghadapi itu, maka secara otomatis HMI secara organisatoris, secara independen, secara organisatoris itu akan ikut menjadi organisasi yang mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan lingkungan. Siap. Karena apa? Setiap tantangan, bahkan komisariat kita dengan komisariat lain di cabang Malang itu memiliki tantangan yang berbeda pasti di lingkup komisariat. Kita mungkin di kampus kita, ya Pak Dep tahu sendiri lah, tantangannya berbeda dengan kampus yang lain yang memang basisnya semuanya muslim. Nah, kalau kita yang minoritas, tantangannya akan lebih beda lagi. Kita harus menghadapi tantangan setiap tahunnya. Setiap penerimaan mahasiswa baru itu tantangannya jelas berbeda. Karena kalau kita pada mungkin ketum sadari bahwa tantangan kita itu bukan tantangan hanya wilayah prestasi ataupun kecerdasan ya, tapi wilayah tantangan ideologi ataupun agama. Itu menjadi berat untuk kita, sebenarnya berat untuk kita menjalankan proses perkaderan. Terus proses perkaderan dengan kondisi kita yang minoritas di kampus kan, itu menjadi tantangan. Dan HMI dengan sustainable-nya yang di poin kedua yang mampu menghadapi lingkungan itu yang menjadi poin plus di dalam tubuh HMI, bagaimana HMI bisa menghadapi dan menyesuaikan dengan lingkungan. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini kalau kata Kanda Akmal Tarigan itu mengatakan bahwa masyarakat ini merupakan tempat terakhir untuk beradaptasi, untuk bagaimana kader HMI mampu memberikan semua apa yang ia dapat dikiprahkan atau disalurkan kepada masyarakat. Tumpuan terakhir, tempat terakhir lah dia berada, dia mengabdikan diri. Kader HMI. Iya.
Nah, sebenarnya bukan hanya orientasi HMI, tapi setiap mahasiswa kan orientasinya kepada masyarakat. Lebih-lebih spesifik kita yang mahasiswa sekaligus kader HMI punya beban itu yang sangat luar biasa. Jadi orientasi pada masyarakat, bagaimana kita memberikan sumbangsi pada masyarakat sesuai dengan tujuan HMI yang di poin terakhir, ciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tujuan itu kita nggak tahu kapan bisa kita ciptakan selaku mahasiswa, selaku pemuda. Itu kalau dari bagaimana menurut Ketum bisa membawa HMI mendukung Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Luar biasa ya. Jadi sesuai dengan jurnal Ketum tadi ya. Ya. HMI sustainable katanya ya. Di mana ada 3 pilar di situ yang menjadi target HMI ke depannya. Menarik rupanya. Jadi mungkin bisa sambil di Iya, nggak apa-apa. Nikmati hidangannya tuh. Iya benar, luar biasa ini KPP ini ya. Saya bangga ini sama KPP saya ini. KPP terima kasih. Hebat nih KPP ini. Tapi ada ini juga Pak Red. Di jurnal itu kita juga berbicara tentang konflik ideologi dan karakter pemimpin yang tepat untuk HMI sustainable ini. Gitu. Jadi konstruk ideologi itu, ideologi HMI kan tahulah NDP, nilai-nilai dasar perjuangan dari dasar kepercayaan sampai kesimpulan itu sudah menjadi landasan dan pijakan yang tepat untuk kader HMI. Jadi konstruk ideologi dengan sesuai dengan fitrahnya yang ada di NDP dengan perkembangan zaman. Ketika memang konstruk ideologi itu berjalan dengan sesuai perkembangan zaman, maka kader HMI juga bisa mengikuti itu. Sesuai dengan mengikuti itu tanpa meninggalkan fitrahnya sebagai kader HMI dan sesuai dengan amanah konstitusi, tujuan HMI serta nilai dasar perjuangan. Melalui NDP lah kader HMI bisa menjalani semua perjuangannya dan bergeraknya di Indonesia sesuai dengan fitrahnya itu sendiri. Gitu. Dan untuk karakter pemimpin, Ketum kemarin itu cuma mencantumkan 4 sifat Rasul itu, cuma sidik, amanah, katonah. Karena memang Ketum merasa bahwa itu menjadi sifat yang paling tepat. Nah, sidik, amanah, katonah dan Rasulullah itu menjadi landasan dan role model yang paling tepat lah untuk bagaimana karakter pemimpin yang hadir pada saat untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 melalui HMI Sustainable itu. Ya. Menarik ya Tim ya. Juga ini berbicara tentang NDP yang kemudian disinggung tadi yang kemudian menjadi ideologi bagi kader-kader HMI. Nah, yang disampaikan sama Ketua Umum tadi juga sangat menarik sekali, dan kemudian itu akan menjadi role model bagi kader-kader HMI untuk kemudian bergerak untuk mencapai Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045 ya. Tapi kemudian pasti kan di dalam setiap organisasi itu pasti ada sesuatu yang memang itu diketahui oleh kader-kadernya sendiri. Seperti misalnya yang dimana Nurul Majid, yang dimana dia sebagai pemrakarsa NDP sendiri yang dasar perjuangan, dia menyampaikan bahwa pada momentum milad keberapa saya lupa waktu itu, dia menyampaikan bahwa bubarkan saja HMI katanya. Karena tentunya kan menurut kita sebagai kader HMI yang dimana mengenal sosok beliau nih, yang dimana pemikirannya yang cukup lumayan mempunyai kontribusi besar terhadap negara atau HMI itu sendiri, sehingga itu menjadi keresahan juga bagi kader-kader HMI. Kenapa bisa beliau menyampaikan seperti ini? Pasti ada sesuatu gitu ya. Ada sesuatu. Kenapa? Ada apa dengan pemikiran beliau? Kok bisa sampai menyampaikan hal-hal yang memang ini akan memundurkan HMI kesannya kan itu. Nah, kemudian juga banyak tulisan-tulisan yang beredar. Tidak kemudian hanya Nurul Majid yang menyampaikan itu sebagai pemrakarsa NDP sendiri, tapi banyak kader-kader HMI yang kemudian juga mengkritik adanya HMI. Ada juga buku yang judulnya HMI mengayuh di antara kita dan kritik. Ada juga indikator 44 tentang HMI, dan juga banyak tulisan-tulisan lain yang kemudian mereka persembahkan untuk HMI sendiri. Salah satunya saya juga pernah mengkritik HMI atau saya melalui tulisan. Apa tuh judulnya? Itu opini cuman sedikit saja itu tuh. Jadi itu judulnya menggugah realitas HMI. Nah, itu
yang menjadi benak Kegelisahan lah ya. kegelisahan bagi saya, sehingga saya harus menuangkan dengan tulisan. Benar. Karena kan artinya kan ketika organisasi ini diketahui oleh kadernya sendiri tentang kelemahannya, tentang pengalaman degradasinya, kenapa kemudian seperti ini. Nah, sehingga kader-kader HMI berinisiatif untuk kemudian mengejawantahkan melalui tulisan. Iya. Sehingga itu gagasan bagi kader HMI, gagasan-gagasan yang dimana untuk bagaimana kedepannya HMI ini jalan seperti kita perjuangannya daripada awal didirikan. Artinya kembali pada sejarah, kemudian menyusun sejarah kembali bagaimana Indonesia ini berdaya melalui HMI, seperti tema yang 75 ini tuh. Jadi juga nah kira-kira bagaimana ketua umum sendiri yang selaku yang mengetahui kondisi komisariat, juga kondisi cabang atau TB Batko, bagaimana menurut ketua umum ketika melihat tulisan-tulisan yang beredar tersebut, atau bahkan seperti yang sampaikan tadi bahwa juga salah satu orang terhebat di HMI, Nurholis Majid, dia juga menyampaikan bahwa bubarkan saja HMI. Kira-kira bagaimana respon daripada ketua umum ini untuk menyikapi hal itu? Oke. Berat ini pertanyaannya. Oke. Jadi ketika kita sedang kita asik berbicara tentang apa yang diinginkan HMI, tujuan HMI, kemudian tujuan Indonesia dengan Indonesia Emas di tahun 2045, ternyata ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh organisasi ini. Ada sesuatu yang ternyata melukai wadah ini kan gitu, sampai yang merumuskan NDP sendiri yang mengatakan bubarkan saja organisasi. Dah. Oke, yang pertama yang ketemu sampaikan adalah Pak Dep, yang menjadi kader HMI itu adalah mahasiswa. Yang menjadi kader HMI adalah mahasiswa, dan mahasiswa memiliki pemikiran yang rusak, rasional, universal, sistematis, atraktif, kritis, ya kan? Ya, betul. Plus O lah, kalau itu menambahin plus O, dan objektif gitu. Jadi dia memang akan melihat sesuatu semuanya dengan seindependen mungkin, sesuai. Kalau misalnya tujuan HMI seperti ini, ya mestinya wadah ini seperti ini dong. Kenapa wadah ini jadi seperti ini kan begitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita ketahui Pak Dep, ternyata itu yang membuat HMI besar. Dinamika yang ada dalam dinamika permasalahan itu semua yang bikin HMI jadi besar. Yang disampaikan oleh kakanda kita Nurholis Majid mengatakan bubarkan saja HMI. Keluar buku 44 indikator keberhasilan kemunduran HMI. Kemudian HMI mengayu di antara kita dan kritik. Ternyata itulah yang menjadi kegelisahan, sehingga kita pada saat ini mencoba membangkitkan gairah semangat kita memperbaiki lagi organisasi ini. Itu dinamika itu yang membesarkan HMI. Kalau di lingkup komisariat, saya mungkin dan Pak Ade berada di lingkup komisariat. Ketika memang ada permasalahan hadir di internal komisariat, baik dari ketum, presidium, departemen dan anggota, semuanya kita selesaikan secara organisatoris. Kita selesaikan dengan secara organisatoris dan konstitusional gitu. Dan organisasi ini memberikan wadah itu, strategi itu yang sangat luar biasa. Terus apa yang menjadi kegelisahan? Kenapa Nurholis Majid mengeluarkan statement seperti itu? Berangkat dari kegelisahan beliau bahwa ternyata perjuangan HMI ini sangat luar biasa. Lalu kenapa di pertengahan jalan HMI harus seperti ini? Tapi tanpa kita sadari, ternyata yang disampaikan beliau itu membangkitkan semangat kita, giroh semangat kita memperbaiki HMI menuju HMI yang hampir 1 abad ini. 25 tahun lagi, HMI sudah hampir 1 abad. Yang perlu kita pertanyakan, apakah HMI akan masih ada? Apakah dia akan wafat sebagai Husnul Khotimah atau Suul Khotimah, kan kita nggak tahu. Jadi yang sekarang lebih baik ketika memang kita menghadapi permasalahan-permasalahan di internal tubuh HMI, ketika ada permasalahan dari apapun yang memang menurut kita, menurut saya, menurut Pak Dep dan menurut teman-teman semua melukai wadah ini, coba kita tarik lagi sejarahnya, kita lihat sejarah bagaimana perjuangannya, terus kita lihat NDP-nya yang luar biasa, tujuannya yang entah kapan akan tercapai kan begitu. Karena kalau menurut saya, kalau tujuan HMI yang 5 kualitas insan kita ini tercapai, organisasi ini selesai. Gitu. Itu kalau kita mikir secara logika ya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman banyak kader HMI yang sudah membaca buku Bintang Arasy. Itu buku Bintang Arasy itu memberikan semua penerjemahan daripada tujuan HMI.
sebegitu kompleksnya, sebegitu luar biasanya dijelaskan, bahkan sampai sejarah Nadia juga ada di sana gitu. Sejarah kenapa simbol ini seperti ini, harus ada bulan dan bintang kan gitu, itu sampai semua dijelaskan di buku itu. Jadi sebenarnya tidak hanya tentang bagaimana kita mengkritisi HMI, ternyata lebih banyak kelebihannya di dalam tubuh HMI daripada kekurangan yang dibuat oleh kita sendiri gitu. Ternyata kader HMI juga luar biasa. Pak De punya tulisan mengkritisi kader HMI. Sebenarnya pada saat Pak De mengkritisi itu dan teman-teman kader yang lain mungkin mengkritisi kondisi HMI, kita sendiri punya solusi. Betul. Benar kan? Ya, betul. Ketika saya menulis mengkritisi HMI, saya sebenarnya punya solusi. Seharusnya HMI gini bro, harusnya kalian kayak gini nih, cuman ku kritisi dulu lah baru kuberikan solusi kan gitu. Siap. Jadi sebenarnya kader HMI luar biasa hebat. Terlepas dari semua kegelisahan, intinya semua kegelisahan dari Kakanda Nurcholish Madjid dan semua yang mengkritisi tentang HMI, itulah yang menjadi dinamika dan menggerakkan, membesarkan, menghebatkan organisasi. Karena kalau organisasi nggak ada dinamika kan nggak seru tuh lurus-lurus aja. Betul. Ekor aja kan. Iya, ngikut aja kan nggak asik juga. Nah, betul. Jadi dibalik kritikan HMI, jadi di situ ada gagasan gagasan solutif bagi HMI ke depannya sendiri ya. Jadi juga tentunya ya itu menjadi pembangkit lah bagi kader HMI sendiri, bagaimana dia juga mengetahui segala dinamika di dalamnya, apapun hal itu ya, seperti yang disampaikan Ketua Umum tadi bahwa kita bisa selesaikan itu secara organisatoris. Bagaimana kita sesuai dengan rule model konstitusi, artinya tidak boleh inkonstitusional ya. Betul. Nah, jadi dari beberapa pertanyaan tersebut ya, pertanyaan selanjutnya ini tentang ini, kira-kira harapan Ketua Umum, harapan Ketua Umum sendiri, Ketum sendiri untuk HMI ke depannya ini bagaimana? Oke, kalau untuk harapan kayaknya saya banyak harapan ya Pak De untuk ke HMI ya khususnya. Ya, jadi menarik kayak banyak harapan gitu. Oke, jadi untuk harapan saya lebih ke, saya coba untuk dari internal saya dulu ya, yang memang menjadi tanggung jawab saya penuh gitu. Harapan saya mungkin yang pertama, saya berharap untuk kader-kader saya, angkatan Kasaif teman-teman, ayo kita sadari bahwa organisasi ini adalah organisasi yang hanya wadah, dan kita sebagai penggeraknya harus menjadi orang-orang yang terpilih, yang tersesat di jalan yang benar di dalam wadah ini gitu. Jadi harapan saya sebagai Ketua Umum untuk teman-teman angkatan Kasaif, ayo sama-sama kita bangkitkan lagi organisasi ini, kita perbaiki apa yang salah, jadilah kader-kader militan yang sesuai dengan tujuan HMI dan amanah gitu. Jadi untuk harapan secara organisatoris, saya berharap HMI tetap ada, yang pertama, HMI tetap jaya, HMI tetap berada pada eksistensinya, HMI tetap berada pada fitrahnya, HMI tetap berada pada intelektualnya, ego kontrataknya, luar biasanya HMI. Saya tetap berharap HMI tetap ada sesuai dengan fitrahnya, dan kita semua lah yang menjadi aspek pertama, indikator semua yang menjalankan untuk bagaimana menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 pada saat 100 tahun Indonesia dan mendekati 1 abad HMI. Jadi itu sedikit harapan itu, masih sedikit ya, masih sedikit ya. Aduh, banyak harapan. Saking banyaknya udah nggak bisa saya sebutkan lagi Pak De. Banyak harapan juga. Iya. Jadi juga ada pertanyaan selanjutnya. Oh masih ada? Masih ada dulu. Aduh. Kebetulan ini kan sebenarnya ya, HMI ini sebetulnya memang mengalami degradasi, entah itu degradasi perjuangan ataupun bagaimana. Artinya kan banyak kader-kader HMI sendiri yang tahu terhadap bagaimana HMI hari ini adalah inkonstitusional. Oh kader HMI banyak itu. Nah itu yang menjadi juga pertanyaan bagi kader-kader, sehingga itu bisa juga menjadi penghambat sendiri bagi proses pengkaderan, terutama pengkaderan di komisariat, baik daripada dinamika HMI tadi yang kita sebutkan. Kira-kira bagaimana tuh itu persoalan itu, persoalan bagaimana HMI kemudian bisa dikatakan mengalami disorientasi, bagaimana persoalan itu? Oke. Kalau berbicara tentang kenapa sih HMI sekarang malah jadi inkonstitusional, kemudian disorientasi, tidak sesuai dengan tujuan, tidak sesuai dengan amanah konstitusi, kita cuma pengen kasih jawaban
kita tahu sahabat Rasul punya sikap yang berbeda-beda. Ya betul. Kalau kita melihat sahabat-sahabat Rasul ini punya cara berkehidupan yang sangat berbeda, tidak sama semua lah. Coba kita melihat kader HMI itu seperti sahabat-sahabat Rasul. Ada yang bijaksana, ada yang kepemimpinannya luar biasa, ada yang dia juga memang seperti itu adanya dengan yang kondisinya seperti itu. Coba kita lihat banyak kader HMI di Indonesia ini masih seperti melihat karakter sahabat-sahabatnya Rasul. Itu menurut kita bisa sedikit membuka pemikiran kita lah, bahwa ternyata HMI menaungi semuanya sehingga luka-luka itu hadir di dalam wadah itu. Sehingga inkonstitusional itu juga ada di sana. Yang menurut kita, loh ini kamu ini disorientasi, kamu ini keluar daripada konstitusi, kenapa tindakan kamu seperti ini gitu. Maka tugas kita, kewajiban kita adalah kembali lagi pada fitrah kita sebagai kader HMI. Kalau saya pribadi ketika memang saya melewati batas fitrah saya cukup melihat ilmu HMI dan tujuan HMI. Cukup itu aja. Jadi ketika memang ya bahagia HMI itu udah benar-benar memberikan suntikan luar biasa untuk kita sadar bahwa aduh kita kader HMI gitu. Karena HMI ini bukan hanya bagaimana kita berproses dalam organisasi, tidak, tapi HMI ini bagaimana kita berorientasi kepada mencapai ridho Allah itu sendiri. Gitu. HMI bisa dijadikan sebagai media tercapainya atau sampai pada tahap perjalanan kita mencapai ridho Allah. Jadi untuk kader HMI yang memang menurut Pak Dep ataupun menurut Ketum, menurut kita semua disorientasi, saya cuma minta tolong lihat lagi organisasi ini, dia sudah mati-matian, dia sudah tua, sudah sangat rapuh, sudah sangat keriput. Saya rasa ayo sama-sama kita lebih bangkitkan lagi semangat kita, kondisi yang tidak baik kita perbaiki, yang lalu biarlah berlalu karena itu luka lama dan menjadi dinamika serta membesarkan kita hari ini. Ya mungkin itu. Ya cukup menambah imun ya Tum ya. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum sendiri tadi, sehingga kita tidak boleh sebenarnya melihat keadaan tersebut. Tidak boleh melihat dalam satu sisi saja. Betul. Artinya bagaimana kita lebih melihat HMI ini secara komprehensif. Bagaimana tindakannya, bagaimana sumbangsihnya kepada negara, kepada umat Islam pada khususnya. Itu juga perlu kita lihat sama-sama ya, Bung ya. Biar tidak hanya berat sebelah. Betul. Artinya kalau berat sebelah itu berbahaya juga. Ya. Nah ini terakhir tuh mungkin ini cuman pesan-pesan gitu. Kira-kira pesan-pesan Ketua Umum untuk anggota HMI pada khususnya atau untuk teman-teman yang menonton terhadap berjalannya podcast hari ini ya. Kira-kira bagaimana kesan-pesan Ketua Umum ini? Saya kalau diminta kesan-pesan merasa kayak hebat banget. Ya mungkin saya berharap yang pertama semoga kader-kader saya nonton ini ya, teman-teman semuanya yang nonton, yang ingin saya sampaikan sedikit. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kemudian setiap perjalanan pasti ada tantangan dan rintangan. Di dalam tubuh HMI ketika berjalan pasti ada tantangan dan rintangan, tapi itu bukan menjadi hambatan atau alasan kader HMI menjadi stagnasi. Tidak. Tapi bagaimana itu menjadi solusi dan pemicu ataupun pemantik kader HMI untuk mengisi kekosongan negeri dengan prestasi kader HMI. Mungkin itu saran saya untuk teman-teman, kritik untuk kita semua yang sebagai kader HMI yang hari ini masih menjadi kader HMI, karena HMI melekat ke sini teman-teman, bukan hanya di kepala. Ayo kita buka lagi, kita baca lagi bagaimana perjuangan HMI. Jadi saran saya dan kritik saya untuk HMI dan untuk diri saya sendiri, sadarilah bahwa kita kader yang insan kamil. Tuh, insan kamil ya Bung ya. Jadi luar biasa ya teman-teman ya, luar biasa kita telah saksikan tadi bagaimana kemudian Ketua Umum HMI Kementerian Negeri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilantahkan sama kader-kader HMI khususnya gitu. Sehingga itu menjadi asupan imunisi pada kami bagaimana kita kedepannya menjadi kader-kader yang progresif katanya, sesuai bagaimana yang diharapkan oleh Cak Nur sendiri sebagai pimpinan. Cak Nur sebagai pemrakarsa NTP tadi kan. Jadi menarik juga yang disampaikan tadi sama Ketua Umum. Jadi ada beberapa banyak hal yang kemudian itu menjadi pembangkit kembali untuk kader-kader HMI sendiri, bagaimana dia benar-benar menyongsong kehidupan ke depan, bagaimana dia
benar-benar ingin mencapai Indonesia, menuju Indonesia emas 2045 nanti. Itu menjadi misi yang strategis sebenarnya. Dilihat tadi juga yang disampaikan oleh Ketua Umum, bagaimana juga dari komisariat, cabang, Batko ataupun PB yang juga sama-sama mempunyai bahan atau struktural yang strategis, bagaimana membangun Indonesia, membangun Islam pada khususnya, bagaimana benar-benar sesuai dengan fitrahnya tadi ya. Sesuai dengan yang disampaikan Lafran Pane, dimana dia menyampaikan kepada kita semua, dia berkata dimanapun kita berkiprah katanya tidak ada masalah, yang penting semangat keindonesiaan, semangat keislaman harus tetap menjiwai setiap kegiatan kita khususnya. Nah itu yang disampaikan, sehingga itu menjadi stimulus untuk pembangkit bagi kegiatan. Mungkin itu saja sih itu pembahasan yang kita ingin bahas pada hari ini. Mungkin nanti next time lain kali juga kita akan membahas hal-hal yang memang mengenai HMI sendiri ataupun mengenai luar HMI. Nah, itu menjadi peningkatan atau pengembangan bagi setiap kategori HMI. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dah. Satu.